Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika cahaya pedang hitam pekat menebas batang hitam dengan aura yang kuat, suara keras bergema di langit, membuat ruang 100 mil penuh dengan celah ruang retak. Menyebabkan pedang harta karun pamungkas di kehampaan hancur, berserakan di udara. Apa? Huang Fuyu berteriak di ruang yang penuh dengan retakan, tetapi Tan Yun yang menginjak pedang terbang setelah melakukan langkah suci Hong Meng, memeluk tubuhnya, dan menggunakan punggungnya untuk menahan. Potongan pecahan seperti kaca dari perahu roh masuk ke dalam kulit punggung Tan Yun, darah berdeguk. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun tidak terluka. Pada saat ini, kekuatan yang tersisa menghilang, dan ketika retakan ruang di langit menghilang, semburan darah tiba-tiba meledak dari langit yang kosong. Setelah itu, seorang wanita bertopeng hitam keluar dari kehampaan, menyemprotkan 3 suap darah. Yu Ying adalah tahap ke-7 dari alam jiwa ilahi, dan dia memiliki kekuatan untuk melompati kekuatan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Namun, dia masih lemah dan rentan di depan kera iblis. Setelah kera iblis pembunuh surga menghancurkan cahaya pedangnya dengan satu pukulan, dia menghancurkan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, beberapa bilah telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Dia jatuh ke dada dan perutnya. Potong bilahnya, darah mengalir. Setelah menabrak kaki gunung yang dipenuhi lalat, Yu Ying terbaring tak bergerak di tanah. Sangat menyedihkan. Setelah menyingkirkan tongkat hitam, kera iblis itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seseorang yang tinggi dan besar, melompat ke samping bayangan, dan berkata dengan jijik, "Jika Tuan tidak menyuruh Anda tetap hidup, saya akan membunuh Anda hanya dengan satu tongkat. Bahkan tidak bisa menahan 10% dari kekuatanku." 2000 kaki jauhnya dalam kehampaan, Tan Yun terbang di antara pegunungan dengan pedang Huang Fuyu. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun, mencium bau napas pria itu dari punggungnya, jantungnya berdetak lebih kencang, dan rasa malu dan kemerahan muncul di pipinya. Dia buru-buru melepaskan pelukan Tan Yun, dan saat dia melihat kembali ke arah Tan Yun, wajah kecilnya langsung pucat. Wajah Tan Yun memucat, dan seberkas darah tumpah dari sudut mulutnya. Huang Fuyu tampak khawatir dan berkata, "Saudara Tan, apakah kamu terluka parah?" Huang Fuyu memikirkan ketika Tan Yun menahan diri dan menahan dengan punggungnya. Dia buru-buru datang di belakang Tan Yun, melihat lusinan keping perahu roh tersangkut di punggung dan kaki Tan Yun, dan darah terluka di punggungnya. Mata Huang Fu merah, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang bergerak. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya dengan sangat baik kecuali keluarganya sejak dia masih kecil. Tidak ragu untuk terluka, dengan darah dan daging. "Saudara Tan, apakah itu sakit?" Suara Huang Fuyu menangis. "Saudara Xian, untuk apa menangis?" Tan Yun tersenyum, "Ini hanya luka kulit." Dengan itu, tubuh Tan Yun bergetar, dan pecahan perahu roh di punggungnya terbang keluar dari tubuhnya. "Saudara Tan, apakah benar-benar tidak apa-apa?" Air mata Huang Fuyu menetes, dan berkata dengan prihatin, "Kakak Xian, aku benar-benar baik-baik saja, pergi, lihat jalang yang menyakiti kepala kita." Wajah Tan Yun suram, dan sosoknya berkedip sebelum muncul di depan bayangan yang berdarah. "Kera tua, cepat ke dalam tas binatang roh, jangan dilihat oleh siapapun." Suara perintah Tan Yun, pembunuh iblis berubah menjadi seberkas cahaya, masuk ke tas binatang Tan Yun. Tan Yun mencibir, membungkuk, saat dia mengangkat cadar bayangan dengan tangan kanannya, tubuhnya terkejut, "Hah? Ada apa dengan kakak Tan?" Huang Fuyu bertanya setelah datang ke Tan Yun. "Saudara Xian, lihat apakah dia terlihat seperti kepala suku." Tan Yun menunjuk ke tanah, dan wajah indah Yu Ying terkejut. Huang Fuyu melihatnya, mengerutkan kening, "Kakak Tan, jangan bilang, bagaimana perasaanmu bahwa dia dan kepala suku terlihat sama,
terutama mulut dan hidungnya. Kakak Tan, dia tidak akan menjadi saudara perempuan kepala suku, kan? Huang Fuyu berkata dengan bingung, jika demikian, mengapa dia mendengarkan perintah untuk membunuh kepala suku? Aku tidak mendengar kepala suku memiliki saudara perempuan. Tan Yun berbisik, tidak peduli apa, kendalikan dulu. Selain itu, ada banyak orang yang sama di dunia, dan mereka mungkin tidak memiliki hubungan darah. Tangan kanan Tan Yun perlahan berputar di kehampaan, dan segera, untaian kekuatan spiritual emas mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk pola terlarang seukuran telapak tangan di kehampaan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pola terlarang itu melesat ke kening Yu Ying, membatasi kolam spiritualnya. Kakak Xian, dia telah dipenjara olehku. Bahkan jika dia pulih dari cederanya, dia tidak akan bisa menembus larangan. Tan Yun menasihati, kamu sekarang bawa dia kembali ke divisi jasa. Kakak Tan, aku ingin menemanimu ke Fang Cheng. Huang Fuyu tampak khawatir dan berkata, kamu tidak boleh pergi sendirian. Jangan khawatir, Saudara Xian, saya memiliki keratua untuk melindungi saya, dan saya sangat aman. Tan Yun menepuk pundak Huang Fuyu, kamu akan terganggu dengan mengikutiku. Jadi ayo, kamu akan menungguku kembali. Oh, kalau begitu baiklah. Huang Fuyu berkata dengan cemas, kalau begitu berhati-hatilah. Oke, Tan Yun tersenyum, aku melihatmu kembali, jadi aku bisa yakin, kembali. Iya, setelah Huang Fuyu tersenyum ringan, memegang bayangan di tangan kanannya, menginjak pedang terbang yang melayang ke langit, melayang di atas gerbang gunung, setelah membuka pintu rahasia, dia tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun dan berteriak, aku menunggu untuk kembali. Oke, Tan Yun tersenyum, katakan ketika kepala keluar di masa depan, biarkan kepala untuk membalas dendam. Yah, aku mengerti. Setelah Huang Fuyu menjawab, pedang terbang ke dalam misteri pelayanan berjasa. Setelah Huang Fuyu pergi, Tan Yun memikirkan musuh, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah Fang Cheng 800.000 mil jauhnya. Saat Tan Yun memasuki tahap ke-8 penyempurnaan jiwa, kecepatan penerbangan pedangnya sekarang sebanding dengan kecepatan perahu roh harta karun tertinggi, mencapai 500.000 mil sehari. Keesokan harinya, awan gelap tertutup rapat dengan hujan ringan di langit. Tan Yun berjalan di tirai hujan, berjalan dengan tenang menuju toko dan paviliun sepanjang 300 kaki di seberang jalan. Di plakat yang tergantung di paviliun, kata-kata, Paviliun Tong Tianling. Pada saat ini, Tan Yun menekan ranahnya pada tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa melalui mata ilahi Hongmeng, dan hanya seorang praktisi yang berada di alam yang lebih tinggi darinya yang dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Alasan mengapa Tan Yun menyembunyikan adalah untuk menarik orang mati dari Taois Tao setelah bertukar batu roh terbaik di paviliun Ling Tong Tian. Tan, berhenti untukku. Pada saat ini, kemarahan yang keras datang ke telinga Tan Yun dari belakang. Tan Yun berhenti dan berbalik perlahan, dia melihat 6 murid laki-laki mengenakan kostum 5 jiwa, dia memelototinya. 5 di antaranya adalah tahap ke-8, dan 1 adalah tahap ke-9 dari alam pemurnian jiwa. Apakah ada sesuatu? Tan Yun mengangkat alisnya, nadanya acuh. Mereka melirik Tan Yun, dengan jijik berkata, saya mendengar bahwa ketika kontes besar 9 divisi sekte dalam, Anda membunuh banyak saudara dan saudari 5 jiwa kami. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jangan ganggu aku. Mata Tan Yun memancarkan sedikit cahaya dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju paviliun Tong Tianling, di seberang jalan. Hehe, kamu mengabaikanku, apakah aku bertanya itu? Suasana hatiku lebih buruk ketika aku melihatmu hari ini. Murid yang memimpin berkata lagi, aku akan mengatakannya lagi, berhenti untukku. Tan Yun melihat ke belakang dan berkata dengan ekspresi tenang, ya. Ketika kontes besar 9 divisi sekte dalam,
saya tidak hanya membunuh banyak murid dari 5 jiwa, tetapi juga jiwa suci dan jiwa binatang. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan. Semut, kamu berani memarahiku. Lu Feng, marah, mendengus ke murid di sampingnya dengan dingin, Kai Liang, hati-hati jangan sampai membunuhnya secara tidak sengaja. Patahkan kakinya. Oke, kakak Lu, jangan khawatir, aku akan mematahkan kaki anjing ini. Kai Liang menganggukkan kepalanya, muncul di belakang Tan Yun dengan cahaya yang ganas dan kehampaan yang bergetar, dengan seluruh kekuatannya dan menendang. Menginjak kaki kanan Tan Yun dengan keras. Tanpa menoleh ke belakang, Tan Yun tiba-tiba menendang kaki kanannya ke belakang, dan kaki kanannya tepat mengenai lutut kaki Kai Liang. Tidak, kakiku. Jeritan orang-orang menelan suara retakan tulang. Darah memercik, lutut kanan Kai Liang meledak, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan semburan darah. Tubuh Kai Liang jatuh 10 kaki jauhnya. Tan Yun, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lu Feng sangat marah, dan tiba-tiba melambai pada 4 murid di belakangnya, hancurkan dia untukku. Siap, 8 murid menjawab. Sebelum mereka mulai, Tan Yun duluan. Cukup, kibaskan. Bang, bang, bang. Setelah bayang-bayang bersinar, Tan Yun melintas melewati mereka berempat, kaki kanannya menyapu kaki keempatnya. Di tengah suara retakan tulang yang renyah, kaki yang patah terbang secara horizontal, dan paha jatuh ke tanah. 4 orang yang kehilangan kakinya terbang 30 kaki di udara sebelum mereka jatuh di luar toko di sisi kiri jalan. Saudara Lu, balas dendam untuk kami. Kakak Lu, bunuh dia. 4 orang dengan kaki patah meratap dan berguling-guling di tengah hujan. Jeritan itu seperti badai petir, yang meledak di Fangcheng. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Seorang murid dari berbagai asal berjalan keluar dari toko dengan kebingungan. Setelah beberapa napas, ada ribuan orang berdiri di jalan-jalan yang bersilangan, menyaksikan Tan Yun, yang berjalan selangkah demi selangkah. Ketika salah satu dari ribuan murid menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, 2 murid dari 5 jiwa, 1 murid dari jiwa suci, dan 3 murid dari jiwa binatang, menatap Tan Yun dengan kejam dan pergi ke kerumunan penonton. Jelas, mereka akan memanggil seseorang. 7 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berada di puncak raksasa Panlong, berpartisipasi dalam kompetisi besar 9 divisi sekte dalam, ada banyak murid dalam dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang. Mereka ingin membunuh Tan Yun, tapi dibunuh oleh Tan Yun. Oleh karena itu, Tan Yun menyinggung ketiga divisi ini, dan murid dari 3 divisi gerbang abadi, ingin melihat Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak muncul selama lebih dari setahun setelah memasuki Xianmen, jadi mereka ini tidak bisa melakukan apapun pada Tan Yun. Bisa dibayangkan bahwa sekarang Tan Yun muncul di kota Xianmen Fang secara terbuka, bagaimana murid 3 divisi ini dapat dengan mudah melepaskan Tan Yun. Tan Yun, kamu hanya level kelima dari alam pemurnian jiwa, mengapa kamu begitu kuat? Lu Feng memandang Tan Yun yang berjalan ke arahnya, kakinya sedikit gemetar. Dia berpikir, melihat bahwa Tan Yun jelas di atas dirinya, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apakah itu penting? Tan Yun menatap kaki Lu Feng yang gemetar, dengan ekspresi muram, apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku? Tan Yun, anggap kamu kejam, tunggu aku. Setelah itu Lu Feng, berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke kerumunan. Kecepatan Tan Yun lebih cepat. Dia muncul di depan Lu Feng dalam sekejap, dan berdiri dengan tangan di belakangnya, menendang kaki kiri Lu Feng. Kakiku. Ketika kaki kiri Lu Feng meledak, dan tubuhnya meluncur ke belakang, sosok Tan Yun melintas dan muncul di ketinggian rendah. Kaki kanannya tiba-tiba menendang kaki kanan Lu Feng. Lu Feng, yang kehilangan kakinya, jatuh puluhan kaki jauhnya, dan berteriak dengan suara serak, "Kakak, seseorang ingin membunuhku, selamatkan aku." Begitu kata-kata itu jatuh,
Tiba-tiba, raungan datang dari jalan lain, siapa yang ingin bunuh saudara keduaku? Ketika para penonton melihat ke atas, melihat bayangan, lewat di atas kepala, berubah menjadi seorang pemuda di depan Lu Feng. Melihat pemuda yang mirip dengan Lu Feng, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Tan Yun sudah mati. Kakak tertua Lu Feng, Lu Lei, bukan hanya alam pemurnian jiwa Dzogchen, tetapi juga salah satu dari 100 kekuatan teratas di antara 300.000 murid dari garis Xianmen Feng Lei. Iya, namun, menurut aturan, Lu Lei masih tidak berani membunuh Tan Yun, tapi tidak masalah untuk mengalahkan Tan Yun. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika ribuan murid berbicara dengan suara rendah, tidak jauh dari puncak paviliun, seorang pemuda berjubah penegak hukum, wajahnya yang tampan melihat situasi. Orang ini adalah murid langsung dari penegakan hukum Xianmen yang lebih tua, Xiao Yuan. Kesempurnaan agung di alam pemurnian jiwa, kekuatan pertama di antara 30.000 murid penegak hukum di gerbang abadi. Di antara 2 juta murid di seluruh gerbang abadi, peringkat abadi ke-98. Saudara Xiao, karena guru meminta kita untuk membunuh Tan Yun, mengapa kita tidak menangkapnya sekarang karena kejahatan, dan kemudian. Pada saat ini, seorang murid penegak hukum bertubuh kekar di belakang Xiao Yuan, Xia Xiong, membuat tindakan memotong kepala. Tidak perlu terburu-buru. Xiao Yuan berkata dengan tenang, saudara muda Xia, jika orang lain dapat membunuh Tan Yun, semut ini, mengapa harus mengotori tangan mereka? Kakak senior Xiao masuk akal. Xia Xiong menyeringai dan berkata, Tan Yun ini sekarang muncul di Fangcheng. Ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Xianmen Fangcheng, untuk Tan Yun, itu adalah sarang macan. Lihat saja, saudara Xiao, kami hanya akan menunggu untuk melihatnya dibunuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.